Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama kenalin, aku Margareta Citra Bulan Simamora bersama Ibu Prihatini. Nah, sekarang kita tuh mau cerita-cerita gimana sih pengalaman Ibu selama sejauh ini dalam pelayanan ataupun dalam membangun sekolah homeschooling ini. Nah, tuh pertanyaan pertama mungkin boleh dong Bu ceritain gimana sih Ibu yang awalnya dari SD Kasih Bangsa sampai akhirnya membangun dan mendirikan sekolah homeschooling ini, Bu. Saya cerita dari awal aja perjalanan sekolah-sekolah yang saya bangun ya. Jadi tahun 2002 itu saya membuat sebuah sekolah namanya TK LCC. LCC itu singkatan dari Little Children Class. Ya, sekarang namanya TK LCC Kasih Bangsa. Karena nggak boleh pakai nama bahasa Inggris. Nah itu tahun 2002 tuh, saya bikin sekolah ini dari garasi. Jadi di garasi kecil rumah kontrakan saya. Di Taman Holi sama, tapi ada di Blok E. Lalu seiring perjalanan waktu, muridnya bertambah, saya ngontrak, lalu saya beli rumah ke Bangin tuh yang sebelah sana yang nomor 25. Lalu tahun 2008 karena saya dipaksa oleh orang tua murid yang TKB suruh bikin SD, tapi saya nggak punya tempat. Jadi sekolah yang saya bangun itu semuanya sekolah yang saya dirikan di rumah saya, tapi bukan rumah punya saya karena itu rumah kontrakan. Jadi jangan takut melangkah, kalau Tuhan suruh jalanin aja deh ya, nanti juga Tuhan yang akan bertanggung jawab. Nah jadi tahun 2008 saya bikin tuh SD Kasih Bangsa atas desakan orang tua murid. Tapi sebetulnya tahun 2008 itu saya mau pengen bikinnya homeschooling, cuma anak orang tua dari TK itu nggak mau tuh, ibu harus bikin reguler. Akhirnya saya bikin reguler. Jadi di tahun 2008 itu saya bikin dua, satu bikin SD Kasih Bangsa, satu lagi saya bikin homeschooling. Memang pada waktu itu saya tanpa berpikir panjang dan tanpa berpikir apa-apa, pokoknya saya pengen melayani di bidang pendidikan. Itu panggilan hidup saya, memang saya mau melayani di bidang pendidikan. Ya udah, seiring perjalanan waktu akhirnya Tuhan menolong, Tuhan memberkati dengan berbagai mujizat ya. Mujizatnya nggak bisa diceritain semua karena begitu banyak. Lalu akhirnya sekarang saya lebih fokus ke homeschooling. Nama homeschoolingnya Bintang Harapan. Jadi homeschooling Bintang Harapan yang hari ini tuh adanya letaknya di Taman Holis Indah Blok F2 nomor 24 sampai 25. Kalau TK LCC dan SD Kasih Bangsa itu adanya di Blok G itu di sebelah sana ya. Jadi deket sih, tinggal nyebrang itu nanti ada sekolah TK saya dan SD saya. Begitu sih kira-kira. Oke, sangat menginspiratif ya Bu. Soalnya kayak di balik itu semua ada panggilan Tuhan di dalamnya. Iya, karena memang saya udah mengkomitmenkan diri, atau enggak saya dari dulu memang pelayanan saya pengen di bidang pendidikan. Jadi buat saya pendidikan ini, dunia pendidikan ini adalah dunia yang Tuhan kasih untuk saya layani. Itu sih. Tapi kan Ibu homeschooling terbilang yang masih ini ya, tabu awam pada saat 2008 pada saat itu. Betul. Gimana cara Ibu meningkatkan kepercayaan banyak orang? Gini, waktu saya bikin homeschooling ini sebetulnya alasannya simpel, karena pada waktu itu ada dua anak yang ada masalah di dalam keluarganya, jadi tidak disekolahkan tuh sama mama papahnya, sama bapaknya terutama ya, karena mamanya nggak ada. Nah karena saya ketitipan dua anak ini, saya kepikir ini anak mau diapain gitu. Tapi anaknya udah lewat usia sekolah. Jadi udah 10 tahun pada waktu itu, yang nggak bisa masuk kemana-mana. Yang satunya adiknya memang nggak pernah disekolahin, jadi walaupun masih 8 tahun tapi belum bisa apa-apa gitu. Nah lalu saya bikinlah homeschooling. Homeschooling pertama saya bikin muridnya 13 orang tuh. Muridnya 13 orang. Lalu kenapa masyarakat tambah percaya? Yang pertama saya bikin program berdasarkan pemikiran Howard Gardner. Jadi di homeschooling saya ini, di homeschooling Bintang Harapan ini banyak sekali ekskul ya. Jadi ekskul tuh banyak ada, karena pemikiran saya tuh berdasarkan Howard Gardner yang 9 kecerdasan itu ya. Nah, jadi saya berusaha tuh, ada musik, ada dance, ada wushu kalau zaman dulu ya, ada banyak banget lah. Ada fotografi, mungkin ada sekitar 8 sampai 10 ekskul loh untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak. Begitu sih.
Nah, lalu selain itu juga saya memasyarakatkan apa itu homeschooling. Makanya mungkin jadi mendapat kepercayaan. Saya talk show di Radio Maestro, iklan-iklan, dulu mah masih ada iklan zaman tabloid ya, bukan zaman IG. Jadi saya suka ngiklan di tabloid. Nah, mungkin itu cara-cara saya memasyarakatkan homeschooling. Kepercayaan homeschooling dari masyarakat kepada homeschooling Bintang Harapan karena ya bersyukur banget, Tuhan memang baik. Jadi Tuhan tuh kasih guru-guru yang memang punya hati besar di dunia pendidikan. Jadi kita sevisi antara guru-guru dan saya. Makanya homeschooling ini menjadi homeschooling yang sangat menyenangkan. Mungkin tadi kakak-kakak kesini, kakak-kakak bisa lihat tuh hubungan antar guru, anak dan guru bisa kelihatan sehangat apa gitu. Hangat banget. Ya, nah itulah sekolah kita gitu, membangun dengan cinta kasih ya, dengan ya walaupun tetap ada disiplin, tapi kita membangun dengan cinta kasih gitu. Makanya ya bersyukurlah muridnya bertambah banyak, itu karena anugerah Tuhan. Iya benar Ibu. Sampai yang tadi saya juga baca di spanduk besar ada faith, hope and love. Ya. Itu menjadi slogan. Iya, itu jadi ini. motonya sekolah. Tapi ada satu moto lagi yang mendasari pendidikan ya, menurut saya ya, yang jadi filosofi saya di dalam pendidikan itu adalah Matius pasal 12 ayat 20 tuh. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah itu menurut saya itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu harus ada harapan. Makanya di homeschooling Bintang Harapan ini ada anak-anak yang spesial ya. Jadi saya terima anak-anak yang spesial karena saya percaya pendidikan itu tidak boleh mematahkan tuh. Jadi kalau pendidikan pengennya anak yang udah pinter-pinter, menurut saya ya. Ini menurut saya. Jadi menurut saya itu bukan pendidikan gitu. Kalau pendidikan ya kita membuat anak-anak yang seolah-olah kehilangan harapan jadi punya harapan. Tadi kan bulu yang patah tidak dipatahkannya gitu. Bulu yang patah terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Berarti tidak mematikan tuh, walaupun kayaknya udah nggak ada harapan apa-apa gitu. Nah itu filosofi saya secara rohani di dalam pendidikan. Makanya saya selalu memberi kesempatan seluas-luasnya buat anak-anak bersekolah gitu. Iya, sekarang itu. Nah, saya mau nanya juga Bu, gimana sih Bu mendefinisikan keberhasilan anak-anak dalam pendidikan tapi tidak diukur secara akademik saja? Keberhasilan untuk anak-anaknya ya, bukan buat saya ya. Iya. Kalau menurut saya berhasil mendidik anak-anak, murid-murid saya. Yang pertama, kalau mereka itu cinta Tuhan, itu yang paling pertama ya. Yang kedua, pede. Jadi kalau menurut saya anak udah pede, buat saya tuh itu berhasil. Anak apapun ya, anak bagaimanapun keadaannya, dia bisa pede gitu. Dia bisa, misalnya anak itu tuh sebenarnya anak yang delay misalnya dia speech delay, tapi dia pede dengan berusaha walaupun kata-katanya tidak jelas, tapi dia berusaha misalnya hi miss gitu ya, atau enggak siapa nama kamu. Menurut saya itu udah pede dan menurut saya itu berhasil. Kalau untuk anak-anak kan di sini tuh anak spesial needs-nya juga cuma 35% ya. 40 maksimum 40, 35 lah. Sisanya kan anak-anak yang tidak spesial ya, anak-anak yang pada umumnya. Nah, menurut saya mereka juga harus pede gitu. Jadi siapapun, keberhasilan itu yang pertama tadi cinta Tuhan, kalau saya urutkan. Yang kedua, dia punya nilai diri yang benar. Jadi dia punya nilai diri sehingga dia bisa percaya diri. Yang ketiga, dia bisa empati. Menurut saya itu paling penting tuh. Udah cuma 3 sih menurut saya keberhasilan. Empati. Jadi empati, dia menerima keberadaan orang-orang di sekitar dia ya, termasuk anak-anak yang di sini anak-anak reguler bisa menerima kehadiran anak-anak yang spesial. Menurut saya itu keberhasilan dari empati mereka gitu. Setuju. Nah, untuk harapan terbesar Ibu untuk mungkin anak-anak yang ada di sini ataupun guru-guru yang masih melayani, untuk adik-adik yang ada di sini juga. Harapan saya, sebetulnya harapan saya tuh buat mereka suatu hari mereka itu memahami bahwa hidup itu adalah untuk orang lain. Itu sih sebetulnya yang saya harapkan ya. Siapapun mereka harus belajar bahwa hidup kita itu adalah untuk orang lain. Itu sih harapan saya sih.
Kalau secara akademik ya nanti juga kan mereka ngikutin ya, yang bisa kuliah ya nanti kuliah, yang nggak bisa ya berarti mereka harus belajar berusaha. Tapi yang paling penting mereka punya pemahaman bahwa hidup mereka itu harus berguna buat orang-orang di sekitarnya. Harapan saya sih. Sangat amat. Oke. Nah, setahu saya juga Ibu berarti selama ini bakal sering seminar ataupun education speaker. Nah, kira-kira pesan apa yang selalu Ibu tekankan untuk pendengar-pendengar Ibu selama ini? Ya. Ya, kan saya banyaknya mungkin di dunia pendidikan dan parenting ya. Jadi kan itu dunianya. Jadi kalau di gereja maka itu khotbah bisa beragam ya. Tapi kalau seminar atau parenting banyaknya ya berhubungan dengan pendidikan. Saya selalu bilang kepada para orang tua terutama bahwa setiap anak itu unik. Saya selalu bilang because every child is unique. Jadi setiap orang tua harus sadar bahwa tiap anak itu punya mutiara di dalam dirinya. Nah yang paling penting tuh kita menemukan mutiara itu tuh. Waktu mutiaranya ketemu, anaknya jadi bisa lebih maksimal. Saya selalu sarankan saya selalu ingatkan orang tua bahwa anak-anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Tiap anak tidak bisa dibandingkan gitu ya. Dia punya keunikan sendiri. Dan orang tua harus berusaha bersama guru dan anak-anak untuk menemukan tuh apa sih keunikannya gitu dari setiap anak. Berarti emang Ibu juga sebisa mungkin dekat dengan setiap orang tua murid ya Ibu? Iya. Kalau dengan orang tua murid di sini itu sama sih. Orang tua murid juga tidak terlalu banyak batasan. Iya. Nah, ada nggak sih Bu cerita yang sangat berkesan buat Ibu dari orang tua murid yang cerita ke Ibu ataupun anak muridnya yang sangat berkesan buat Ibu? Oh iya, banyak sih. Banyak cerita-cerita inspiratif yang memang membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan tetapkan ada di sini. Jadi banyak banget sih ya. Salah satunya mungkin orang tua yang beberapa orang tua sih. Mereka cerita misal nih, dulu tuh anak saya tuh pendiam banget, dia tuh menarik diri banget. Sekarang tuh sampai kemarin terakhir, sampai sekarang pun beberapa waktu lalu sudah pandemi kan masih pada pakai masker ya. Sesudah pandemi juga banyak tuh. Dan anak-anak tidak percaya diri tuh mereka senang pakai masker tuh. Ya, itu tuh untuk melepas masker dari mereka tuh susah banget. Nah, kemarin ada beberapa anak-anak, ada dua anak lah ya. Dua anak tuh nggak mau buka masker. Terus kita selalu kasih motivasi, buka masker tidak apa-apa gitu ya. Nah, tapi saya tahu masalahnya bukan soal penyakit, tapi soal tidak pede ya. Jadi kan menutup diri dengan masker kan orang lebih tersamarkan mukanya. Nah suatu hari ternyata dia buka masker tuh. Buat saya itu keberhasilan ya. Itu padahal kecil banget. Lalu mungkin satu lagi tuh ada satu anak tuh yang saya punya murid tuh dulu. Dia tuh untuk matematika, pelajaran logik ya, matematika, fisika gitu. Dia tuh nggak bisa tuh sampai kelas 6 SD aja nggak bisa. Itu udah dipastikan tidak bisa. Tidak bisa udah. Tapi saya bilang, terus dia SMP di sini, dia dari SD ya, dia pindahan dari sebuah sekolah kelas 4 SD apa kelas 5. Tapi anaknya memang nggak bisa matematika, udah mentok aja lah pokoknya, tambah kali kurang bagi aja masih belatakan itu. Nah tapi dia pinter gambar. Lalu saya bilang ke dia, kamu SMA-nya jangan pindah, harus di homeschooling. Sama saya dinaikin terus tuh, karena memang matematika. Yang lainnya kan tinggal ngehafal ya. Saya masukin jurusan IPS ngehafal. Cuma dia punya keunikan, dia tuh pinter gambar. Jadi kalau di kelas dia tuh ngegambar aja. Apa jadi gambar gitu ya, ngegambar-gambar. Saya bilang udah kamu jangan pindah ya. Anaknya tuh marah-marah tuh. Ibu ini tuh kenapa saya nggak boleh pindah gitu ya. Sebenarnya jangan, nanti kamu kalau di sekolah reguler nanti kamu mengalami kesulitan gitu ya. Bukan berarti kamu tidak mampu, tapi kamu punya kemampuan yang lain. Orang tuanya tuh support banget ya. Orang tuanya bilang, ya Butini asal Butini bisa bujuk saya, oke deh nggak dikeluarin. Nah lalu sampai kelas 3 SMA terus saya bilang, kamu kalau mau ngambil jurusan kira-kira mau apa? Dia bilang mau urus ya berhubungan dengan gambar lah Bu. Ya udah pilih aja DKV, animasi, interior, KTST seni ya. Udah cuma itu kan ya. Saya bukan kamu pilih aja yang mana. Terus akhirnya masuklah ke sebuah ke universitas, ke institut, ke sebuah perguruan tinggi, ngambil jurusan DKV.
Ternyata waktu dia di jurusan DKV dia kan lolos ya, karena kan yang ditesnya gambar ya, jadi lolos tuh, nggak dites matematika kan. Dia lolos, ternyata dia bisa menyelesaikan dalam waktu 4 tahun dan sekarang dia udah bekerja. Menurut saya itu menakjubkan ya. Itu salah satu cerita inspiratif yang selalu saya bawa-bawa tuh. Saya selalu kasih tahu ke orang tua murid yang suka tetep aja anaknya teh pengen pinter matematika, udah anaknya teh nggak bisa matematika gitu ya. Jangan terus-terusan ke situ gitu ya, sampai dilesin segala rupa biar pinter matematika. Padahal memang anaknya nggak minat gitu. Nah, saya punya cerita itu. Dan sekarang sudah bekerja ya, memang didesain akhirnya. Ya desain nggak terlalu perlu matematika ya, kecuali arsitek ya. Iya, benar. Apa boleh buat dia nggak bisa masuk arsitek kan, walaupun dia suka gambar. Nah itu mungkin cerita-cerita inspiratif. Sangat inspiratif ya. Soalnya emang benar ya teman-teman, gak selalu tentang apa ya, metode-metode dasar yang kayak matematika ataupun yang lainnya, tapi ada hal-hal yang tersembunyi yang dapat dikembangkan seperti itu. Nah Ibu, kalau kita balik berarti Ibu emang membangun apapun yang Ibu rencanakan ini mendasari akan panggilannya Tuhan. Dan Ibu pelayanan setahu saya sudah dari remaja yang kita pernah obrolin kayak berdua juga. Nah kira-kira Ibu, apa yang membuat Ibu konsisten bersama Tuhan? Apa yang bikin saya konsisten ya dan bersama Tuhan? Menurut saya sebetulnya setiap orang percaya tuh harus konsisten bersama Tuhan. Karena kenapa sih saya harus konsisten? Karena saya tidak bisa lepas dari kasih Tuhan. Sebetulnya itu sih. Dan saya nggak berani kalau saya harus jalan sendiri. Saya nggak berani gitu. Makanya saya berusaha banget. Setiap pagi tuh saya duduk diam, berdoa, baca Alkitab. Itu saya lakukan bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun saya lakukan itu karena saya tidak berani. Mungkin orang bilang, "Atuh Bu, itu mah jadi kebiasaan." Saya nggak peduli. Jangankan kayak gitu. Ada anak bimbing saya bilang gini, "Ci, boleh nggak kalau kita baca Alkitab itu sebagai sebuah kebiasaan?" "Nggak apa-apa." Saya bilang, "Nggak apa-apa." Walaupun nggak ngerti, nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak ngerti, baca aja gitu. Udah aja pokoknya mah. Jadi saya tidak berani tuh, saya hari ini mah nggak mau doa gitu ya. Kayaknya saya nggak berani. Itu sih masalahnya, saya nggak berani. Saya nggak berani di luar kasih Tuhan tuh. Saya nggak berani. Saya nggak berani di luar komunikasi saya sama Tuhan. Saya juga nggak berani gitu. Saya belum pernah mencobanya. Masalahnya saya tidak mau mencoba juga karena contoh aja ya, misalnya saya sibuk banget nih ya, saya tuh pagi-pagi nggak saat teduh ya, atau saya nggak duduk tuh. Bukan berarti hari itu kacau ya, bukan. Tapi saya ngerasa ada yang kurang nih di hari saya nih, gitu ya. Ada yang kurang di hari saya. Mungkin Tuhan tidak apa-apa ya. Saya yakin Tuhan tidak marah tuh gara-gara saya tidak saat teduh di pagi hari ya. Saya yakin lah Tuhan tuh nggak sejahat itu ya. Misalnya saya sibuk atau bangun kesiangan nih, saya cuma bilang, "Aduh Tuhan maaf ya saya bangunnya kesiangan, aduh maaf banget." Ya gitu. Saya yakin Tuhan gak marah tuh ke saya. Tapi saya memerlukan Tuhan gitu. Saya memerlukan Tuhan. Sangat sangat terketuk juga saya Bu sebagai anaknya Tuhan juga. Nah kira-kira Ibu apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman yang mungkin masih lebih duniawi ataupun memikirkan karena Tuhan selalu ada sama kita, jadi ya udah nggak usah pikirin Tuhan yang gimana banget, itu gimana Ibu? Pesan ya, jadi begini nih. Sebetulnya kan Tuhan tuh nggak butuh kita ya. Sebetulnya kan Tuhan tidak butuh kita. Dia membutuhkan kita karena kasihnya aja ya. Seolah-olah kita tuh menjadi diperlukan oleh Tuhan. Nah menurut saya ya, siapa kita gitu sampai kita tuh sampai mau jauh dari Tuhan gitu. Menurut saya itu sih, siapa sih kita sampai mau jauh dari Tuhan, padahal yang penguasa kehidupan kita tuh Tuhan. Jadi pesan saya ya kepada teman-teman nih, semua rekan-rekan yang masih muda, bangun kebiasaan untuk berkoneksi dengan Tuhan. Orang suka tanya ya, anak bimbing saya suka tanya gini, saya kan dulu punya anak PA ya di gereja.
Cici gimana sih taunya itu teh rencana Tuhan? Ya saya bikin sekolah ya, itu gimana taunya gitu ya. Anak bimbing saya tuh tahu dari saya ngelesin itu ya. Jadi mereka tahu perjalanan hidup saya sampai saya punya sekolah tuh mereka tahu. Mereka suka tanya, yang mereka tanya adalah, Ci bagaimana sih Cici itu tahu ini rencana Tuhan? Saya bilang, saya nggak tahu secara eksplisit ya. Tapi waktu saya berhubungan dengan Tuhan, secara alam roh itu saya percaya bahwa saya sedang melakukan rencana Tuhan. Nah, pesan saya begini nih ya. Ini quote saya ya. Ikatlah alam roh. Kita tuh harus belajar mengikat alam roh. Kita harus bisa menguasai alam roh. Karena waktu kita bisa menguasai alam roh, alam nyata tuh hal yang simple untuk bisa kita kuasai. Saya bukan tipe pengkhotbah yang suka ngeroh-ngeroh ya. Saya enggak. Saya bukan aliran yang roh-rohan tuh, bukan. Tapi dalam hidup saya percaya waktu saya bisa menguasai alam roh, maka alam yang di dunia ini tuh akan lebih mudah dikuasai kita gitu. Jadi kita harus hidupnya tuh di alam roh, jangan di alam dunia. Kalau di alam dunia pusing. Karena kalau di alam dunia kita mengandalkan mata yang hanya mampu melihat sebatas tembok ya. Telinga yang hanya mampu sebatas segini gitu ya. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita ngomongin alam roh, saya bisa menembus tembok ini gitu ya. Saya bisa mendengar sejauh telinga saya mau mendengar. Makanya saya selalu bilang hidup tuh dalam roh. Alam roh ini yang harus kita hidupinya. Nanti alam dunia mah gampang banget. Menurut saya gampang banget gitu. Iya, benar. Untuk konsisten aja di dalam Tuhan susah banget. Kalau dunia ya kita tinggal keluar dan mengikuti orang lain aja udah. Iya. Jadi jangan salah gitu ya. Di dalam kehidupan ini, hidup dalam roh itu lebih penting daripada hidup di dalam daging. Dalam daging itu apa yang kelihatan ya. Jadi, nah itu tuh kadang-kadang kurang disadari oleh banyak orang ya, terutama anak-anak muda ya. Tapi membiasakan hidup dalam roh itu harus dari muda ya. Dari muda memang. Saya mungkin diajarin saat teduh sama pembimbing PA saya dulu ya. Saya juga ikut PA. Saya diajarin saat teduh tuh sebenarnya saya telat ya. Saya baru saat teduh itu di SMA kelas 1. Saya baru tahu ya. Saya ada pembimbing yang ngecek, akhirnya saya jadi kebiasaan terus gitu sampai sekarang ya. Nah, menurut saya telat tuh. Tapi dari SMA kelas 1 lah saya udah mulai diajarin ya. Konsisten terus gitu sampai sekarang. Dan menurut saya itulah sumber sungai saya tuh ada di situ tuh. Di waktu saya berhubungan dengan Tuhan. Tapi pernah nggak sih Bu merasakan ada ngerasa jauh dari Tuhan ataupun bosan gitu? Ngerasa jauh. Kalau ngerasa jauh tuh maaf ya, saya tuh nggak pernah. Aduh, bukan saya sorohani, bukan. Saya tuh memang bukan tipe orang yang ngerasa jauh dengan Tuhan. Saya nggak pernah ngerasa jauh tuh sama Tuhan, nggak pernah. Saya jatuh dalam dosa pernah, banyak bahkan ya, bukan tidak pernah, banyak banget saya jatuh dalam dosa. Tapi waktu saya berdosa, walaupun menurut saya itu dosanya cukup besar ya, besar banget menurut saya, itu dosanya cukup besar. Tapi saya teh nggak lari dari Tuhan, itulah anehnya. Nah, menurut saya itu kemahakuasaan Tuhan mengikat saya, bukan gara-gara sayanya hebat, bukan. Itu Tuhan memang mengikat saya, jadi saya tuh nggak bisa bergerak tuh dari Tuhan. Nah itu dia. Saya juga kadang-kadang ngerasa memang Tuhan tuh mengikat saya sampai saya tidak bisa bergerak. Harus sampai ke titik itu kali ya. Jadi saya nggak pernah ngerasa Tuhan jauhin saya, karena saya ngerasanya Tuhan tuh mengikat saya gitu. Mengikat bukan mau menyakiti ya, mengikat saya, mengurung saya gitu. Makanya kamu tahu nggak doa saya buat anak saya waktu mereka masih SMA, kuliah. Kalau tiap pagi kan, tiap mereka tidur kan saya datang ke kamarnya, saya doain ya, saya doain. Saya suka bilang gini nih, Tuhan tolonglah supaya anak saya ya, misalnya Edsel, Cecil gitu, anak saya kan 2. Tolonglah supaya Koko hidup dalam lingkaran rencana Tuhan. Tolonglah supaya Dede hidup dalam lingkaran rencana Tuhan. Nah, kenapa saya bilangnya lingkaran rencana Tuhan?
Karena kalau kita lingkaran rencana Tuhan, kita nggak pernah menemukan titik ujung tuh. Dan kita tuh nggak pernah menemukan sudut, nggak pernah. itu saya berdoa buat anak saya begitu tuh. Dan saya pun berdoa buat saya sendiri gitu. Tuhan tolong ya supaya saya tuh hidup di dalam lingkaran rencana Tuhan. Saya sampai tidak pernah menemukan titik sudut yang bisa saya bongkar gitu. Karena saya hidup di dalam lingkaran, biarin aja muter-muter juga nggak apa-apa, biarin kata orang lain, itu mah muter-muter, biarin aja asal saya ada di dalam rencana Tuhan aja, nggak apa-apa muter-muter juga. Gitu sih. Iya. Aduh maaf ya, saya juga suka jatuh dalam dosa ya, maaf ya, jadi jangan sampai nanti dikiranya saya nggak pernah jatuh dalam dosa. Malah benar-benar ngerasa kan kita kayak Margaret sendiri ya Bu, suka yang kok sekarang udah jauh ya dari Tuhan, padahal pelayanan segala macam. Ternyata emang dari Margaretnya sendiri aja yang tidak menetapkan diri buat ya Tuhan jalannya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya udah ngerasa jauh baru balik lagi, bangun lagi saat teduhnya. Jadi emang suka nggak konsisten gitu ya Bu. Iya. Nah betul. Itu yang jadi struggle mungkin anak-anak muda pada saat ini. Kayaknya nggak cuman saya doang ya. Gen Z ya. Tapi benar menurut saya itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Walaupun mungkin sesaat ya, sebentar, berikan waktu. Jadi bukan luangkan waktu, tapi berikan waktu. Mendisiplin itu harus. Akhirnya kita paham kok bahwa Tuhan itu mengikat kita dan selalu ada ya. Iya ya, jadi Tuhan tuh nggak pernah jauh gitu ya. Jadi yang suka jauh kan kita. Ya balik lagi aja, ada Tuhan mah tetap begitu kan, Tuhan mah stabil ya. Iya benar. Nggak kayak kita baper gitu kan. Kesana. Mungkin terakhir ya Bu, penutup buat cerita kita hari ini, ayat pegangan ya Bu. Ayat pegangan, aduh banyak nih ya. Banyak. Boleh Bu bagiin. Sorry, ini HP kamu ya. Iya. Sorry. Ayat pegangan saya, kalau dalam berhubungan dengan manusia, saya tuh pegang 1 Samuel pasal 16 ayat 7 ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan yang melihat hati. Ya, jadi kita tetap harus terlihat bukan pura-pura, tapi kita tetap harus baik terhadap semua orang ya, karena manusia kan lihatnya kita baik gitu ya. Mereka mah nggak mau lihat hati saya rohani gitu. Jadi manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati gitu. Tapi kalau yang lainnya, mungkin kalau saya tuh percaya di dalam segala sesuatu Tuhan bekerja ya. Roma 8 ayat 28 itu salah satu ayat yang terkenal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia ya. Jadi saya percaya semua yang terjadi itu ada di dalam rencana Tuhan. Itu mungkin ayat pegangan saya. Tapi kalau misalnya saya dirugikan, saya percaya bahwa berapa ya, Amsal 18 ayat 4 apa Amsal 4 ayat 18, orang benar akan terbit seperti rembang tengah hari. Nah itu salah satu ayat pegangan saya kalau saya dirugikan oleh orang lain, atau kalau saya difitnah, kalau saya dibilang apapun ya, digosipkan, ini mah gini. Saya selalu bilang orang benar akan terbit seperti rembang tengah hari. Itu Amsal 18 ayat 4 atau Amsal 4 ayat 18 atau ayat 3, antara itu aja. Saya percaya bahwa orang benar tuh akan tetap kelihatan. Jadi hidup aja benar. Yang penting mah hidup benar aja. Jangan macam-macam, hidupnya benar. Udah, nanti kalau ada orang yang ngegosip, ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang menuduh kita, nggak apa-apa. Nanti kebenaran itu akan muncul seperti rembang tengah hari. Menjadi penutupan yang sangat sangat mendalam, sangat menginspiratif buat kita semua. Mungkin itu aja Ibu untuk hari ini, atau ada yang mau Ibu sampaikan buat teman-teman? Enggak sih. Enggak ada. Berjuang aja terus. Berjuang melawan keinginan diri sih terutama. Benar. Ya. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Terima kasih juga. Saya Margaret dan Ibu Prihatini pamit undur diri. Kok nggak disebut teman satunya lagi? Kameramen dia. Iya. Dan Ayu di belakang. Dadah yuk. Dah.